kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mami Suhaimi dengan nomor induk mahasiswa 25426731380. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari FKTK UIN Palangkaraya. Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 MTS Al-Islah Bubos dengan materi sujud tilawah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijawab. Terima kasih. Jawab salamnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam masuk surga. Alamin. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu berharap kabar kalian sehat semuanya. Kita bisa mengikuti pelajaran materi fikih ini dengan baik. Ya, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan berdoa sebelum kegiatan pembelajaran. Silahkan ketua kelasnya memimpin untuk pembacaan doa. Dimulai dengan taus pembacaan hisab dan berdoa. Silakan. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu bayatuna wal ikhlasu mabdauna wal israhu sabiluna wal mahabbatu syiaruna nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa qadiridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbini ilman warzuqni fahman wasi'an. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita mendapatkan keberkahan dan tentunya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat di dunia maupun di akhirat. Terus selanjutnya adalah presensi atau absensi. Tapi yang Ibu harapkan ketika Ibu panggil nama kalian, kalian menyebutkan sisi baik dalam diri kalian, tidak bilang adil. Contohnya Fadil, baik dan tidak sombong. Siap? Siap. Ailangga Alfa Adhan, penyabar, Masya Allah. Andini Rahmawati, penyayang, Subhanallah. Anida Awalur Rahmah, jujur. Terus Arjuna Ar-Razak Effendi, tidak pamrih dan selalu memberi. Begitu. Terus Fatan Fairun Nisbullah,
Suka memberi. Lulu Cahya Widya. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Muhammad Rizik Sawaludin. Baik dan sopan. Terus Muhammad Salman Al-Farisi. Ramah dan tidak sombong. Ramah dan tidak sombong. Subhanallah. Terus Muhammad Fakih. Sabar. Natasha Putri. Pemaaf. Naira Putri Nur Afifah. Murah senyum. Masya Allah. Jadi selalu senyum. Tapi asal jangan senyum sambil sayang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang tadi kalian sebutkan, sisi positif yang ada dalam kalian benar-benar ada dalam diri kalian. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan cek kesiapan kalian, baik dari pakaian ataupun tempat duduknya. Silakan, kalau ada sampah dipungut, dibuang. Sudah siap? Siap. Siap. Alhamdulillah. Supaya menambah semangat kita untuk belajar, kita lakukan ice breaking dulu tentang sujud. Macam-macam sujud. Coba tepuk sujud. Jika mendapat nikmat sujud syukur, selamat dari musibah sujud syukur. Lihat orang maksiat, kita tidak maksiat. Mari kita lakukan sujud syukur. Jika lupa rakaat sujud sahwi, tinggalkan rukun sholat sujud sahwi. Kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, ragu jumlah rakaat sujud sahwi. Baca ayat sajadah sujud tilawah. Dengan ayat sajadah sujud tilawah, 15 ayatnya ada dalam Al-Quran. Mari kita lakukan sujud tilawah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menambah semangat kalian untuk belajar tentang sujud tilawah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, berlanjut ke materi yang akan kita bahas. Materi pada kali ini tentang sujud tilawah. Tapi sebelum ke materi sebelumnya, kita telah membahas tentang macam-macam sujud. Ada berapa sujud itu selain dalam sujud yang kita lakukan di dalam sholat? Sujud apakah itu yang kemarin kita lakukan? Sujud syukur, sujud sahwi. Tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Siapa yang masih ingat tentang apa itu yang dimaksud dengan sujud sahwi? Ada yang masih ingat? Apa? Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, atau karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terus siapa yang tahu tentang hukum sujud sahwi itu apa sih? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan bagaimana bacaan tentang sujud sahwi? Siapa yang masih hafal? Subhana man la yanamu wa la yasjud. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Selanjutnya adalah tentang materi sujud syukur. Ketika sedang apa kita melakukan sujud syukur itu? Atau pengertiannya dulu deh, sujud syukur itu adalah apa sih? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan Seorang muslim sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan atau terhindar dari musibah. Ya, bagus sekali. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika
kita menerima apa tadi? Nikmat dari Allah atau terhindar dari musibah. Terus ketika sedang apa kita melakukan sujud syukur? Akibat lupa atau keraguan dalam sholat yang menyebabkan kekurangan atau Itu sujud sahwi. Itu sujud sahwi. Bagaimana rukun sujud syukur atau syarat sujud syukur dulu? Syarat sujud syukur. Ada yang sudah hafal syarat sujud syukur? Ya, betul sekali. Sebelum kita berlanjut pada materi tentang sujud sahwi, sujud tilawah, kita harus ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran sujud tilawah kali ini yaitu satu, menjelaskan pengertian tentang sujud tilawah dengan benar. Yang selanjutnya adalah menunjukkan dalil tentang sujud tilawah dan hadisnya, menjelaskan hukum dan sebab-sebab dilaksanakannya sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang terakhir adalah menghayati hikmah dari pelaksanaan sujud tilawah. Ada yang tahu tentang atau pernah melakukan sujud tilawah? Tidak. Ya. Biar lebih jelas, saya akan tampilkan video tentang tata cara sujud tilawah. Silakan kalian simak baik-baik videonya. Terus nanti kalian kalau ada yang perlu dicatat silakan kalian catat. Itu nanti untuk bahan materi kita berdiskusi dan praktek nanti. Silakan. Saya akan menampilkan video tentang tata cara sujud tilawah. Yasjudun Allahu Akbar la tad'u wasjud waqtarib. Nawaitu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca Al-Quran yang mengandung ayat sajadah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkad. Terdapat dua cara sujud tilawah. Yang pertama adalah dalam sholat, yang kedua di luar sholat. Syarat-syarat melakukan sujud tilawah: 1. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. 2. Suci dari najis. 3. Menghadap kiblat. 4. Menutup aurat. Dan 5. Setelah membaca ayat sajadah. Bacaan yang dibaca ketika sujud tilawah: Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi. Atau boleh juga membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Dan boleh juga membaca bacaan yang biasa dibaca saat sujud dalam sholat atau bacaan tasbih yang lain. Misal Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar. Dalam sholat berjamaah, saat imam membaca ayat sajadah, jika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum ikut sujud. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum juga tidak perlu sujud. Begitu juga saat kita mendengar seseorang yang membaca Al-Quran ayat sajadah. Jika yang membaca sujud, maka yang mendengarkan disunahkan ikut sujud. Tapi jika yang membaca tidak sujud, maka yang mendengarkan juga tidak disunahkan sujud. Salah satu dalil sujud tilawah, yang artinya jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celakalah aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Baik.
Tadi telah kalian saksikan video tentang bagaimana tata cara sujud tilawah. Sebelum kita melakukan diskusi, ada pertanyaan, barangkali ada yang belum paham? Ya. Ketika mendengar ayat, saja apakah harus dalam keadaan suci atau tidak? Ya, satu-satu ya. Itu jawab. Ketika kita sedang atau mendengar ayat standar, apakah kita harus berwudu? Sejatinya, ketika kita mendengar atau membaca Al-Quran, kita dalam kondisi suci ataupun kita mempunyai wudu, maka diharuskan kita berwudu dulu, karena dengan berwudu kondisi kita dalam keadaan suci. Ketika memegang mushaf Al-Quran, kita dalam kondisi keadaan suci dari hadas maupun hadas kecil maupun najis, hadas besar, hadas kecil maupun najis. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Apakah boleh bacaan sujud tilawah itu sama dengan bacaan sujud biasa seperti bacaan sujud dalam salat? Apakah boleh bacaan sujud tilawah itu seperti bacaan sujud biasa? Boleh tidak? Tentunya boleh. Kalau tidak hafal bacaan sujud tilawah, maka boleh dibaca dengan bacaan sujud seperti biasa. Hafal tidak? Baca doa sujud biasa? Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya dilanjut dengan gerakan sholat lainnya atau berdiri lagi. Ada lagi? Ketika dalam kondisi sholat berjamaah, kemudian imam membaca ayat sajadah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita dalam keadaan jadi makmum, ya, dalam kondisi kita jadi makmum, apa yang kita lakukan ketika imam membaca ayat sajdah? Kalau kita jadi makmum, berarti otomatis kita harus mengikuti apa yang imam lakukan. Kalau imam sujud tilawah, maka kita harus mengikutinya. Itu berarti kita harus mengikuti imam. Ya, kalau imam sujud tilawah, maka kita sujud tilawah. Ngerti? Ngerti. Ya. Kalau begitu, silahkan, karena kalian sudah melihat tayangan video tadi, kita bentuk diskusi. Silahkan kalian bentuk kelompok yang sudah kemarin kita bentuk. Kelompok 1 yaitu mempraktekkan tentang tata cara sujud tilawah. Kelompok 2 silahkan mempresentasikan nanti, dan kelompok 3, kelompok 4 nanti melihat. Yang kelompok yang lain juga melihat seperti apa nanti teman-temannya kalian praktek. Silahkan dibentuk.
Silakan nama saya Rizky Kumandani Putri. Saya di depan kedua akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum melaksanakan sujud tilawah, hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat sah sujud tilawah: 1. Suci dari hadas lisan dan hadas kecil. 2. Suci dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. Yang keempat, dilakukannya sujud tilawah di dalam sholat atau saat membaca ayat sajadah. Yang kedua, di luar sholat, yaitu saat mengaji atau mendengar mu'azzin. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasi kalian. Tepuk tangan Selanjutnya kelompok yang lain silakan. Tidak akan mempresentasikan dari tentang riwayat Nabi Abi berkata, apabila seseorang membaca ayat selanjutnya, terhadap satu yang disebut berkata, sungguh celaka manusia diberi setan sujud lalu ia sujud, maka baginya saja dia sedang itu diperintah aku membarukan maka aku celaka. Kita dalam sholat. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dilaluhum bil aduwi wal asal. Langsung sujud tilawah. Sujud tidak ada ruku. Baca ayat sujudnya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati terus wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Allahu Akbar. Langsung berdiri lagi. Itu ya gerakan sholat sujud tilawah di dalam sholat. Silahkan. Terima kasih. Baik. Tadi telah kita pelajari tentang tata cara sujud tilawah. Nah, silakan barangkali ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini tentang materi sujud tilawah. Apakah sujud tilawah itu sujud yang dilakukan apa? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat. Bagaimana hukum sujud tilawah? Sunnah yang sangat dianjurkan. Artian bahwa kita sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam, dianjurkan seyogianya ketika kita membaca atau mendengar ayat saja kita melakukan sujud tilawah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Terus syarat-syarat sujud tilawah: suci dari menutup aurat, tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Bagaimana? Setelah membaca ayat
belum. Terus bagaimana ketika sujud tilawah dilakukan di luar sholat? Ketika kita mendengar atau membaca ayat Al-Quran, ayat saja, maka kita niat langsung takbiratul Allahu Akbar, sujud 1 kali, terus langsung salam. Itu sujud tilawah dilakukan dari luar sholat. Ayat sujud tilawah. Apa ayat sujud tilawah? Tadi yang sudah dibaca. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi wa qara'u wa dilalu bil aduwi wal asr. Itu salah satu ayat sujud tilawah. Ada berapa sih semuanya? Ada 15. Ini hanya sebagai contoh saja. Sekarang hikmah dari kita melakukan sujud tilawah, yaitu mendapatkan pahala dijauhi dari setan, mendapatkan haji kepada Allah Itu adalah hikmah dari kita melakukan sujud tilawah. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung pembelajaran materi kali ini. Yang kita harapkan setelah kita mempelajari materi ini, ketika kalian membaca atau mendengar ayat saja, diharapkan bisa melakukan sujud tilawah. Ya, seperti itu. Siap? Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa sholatnya dijaga, terus membaca ayat Al-Qur'annya juga selalu dibaca agar kalian lebih dekat kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita semua, baik di dunia dan di akhirat, menambah pahala buat kita. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.